Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Topeng Horor. Oke guys, kali ini kita punya video menarik tentang misteri gunung. Ini kita cerita tentang pendakian di gunung. Nah, pokoknya seru deh buat kalian denger. Jangan di skip videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ya. Oke, langsung aja cerita horor dimulai. Cerita ini bersumber dari Instagram Explore Gunung dan narasumbernya @ayu_tck. Nama aku Ayu, tapi biasanya teman-teman panggil aku Tacik. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi cerita pendakianku ke Gunung Raung via Sumberwingin, Bondowoso. Minggu kemarin, bulan Maret, aku mendaki gunung bareng Arif, Eka, Fakih, Faisal, Ikram, dan aku. Jadi kita berenam. Sebenarnya rencana sudah dari 1 bulan sebelum berangkat. Tapi pas mau hari keberangkatan, kebetulan aku dapat bulanan. Aku mutusin buat nggak ikut ke tim. Tapi mereka meyakinkan selama kamu tidak bertujuan jelek dan selalu bersolawat, insya Allah aman. Jadi aku juga memutuskan untuk tetap lanjut pendakian ini. Selain kita berenam, kita juga mendaki bareng 24 pendaki lain. Juga buat naik truk menuju pos 1 secara berbarengan. Ada rombongan dari Jakarta, Malang, sama Bondowoso. Dari base camp, kita mulai naik truk jam 7 pagi sampai di pos 1 sekitar jam 8. Nah, setelah turun dari truk, kita berdoa memulai trekking dengan rombongan masing-masing. Perjalanan panjang dari pos 1 menuju pos 2 lumayan jauh. Sangat menguras tenaga karena jalurnya yang sangat panjang. Agak menanjak, bisa dilalui 5-6 jam. Cuaca memang tidak mendukung. Dari berangkat base camp menuju pos 1 sudah disambut hujan. Baru saja mulai perjalanan, kurang lebih 1 jam dari pos 1 sudah ada welcome dari mereka, penunggu Gunung Raung. Tiba-tiba aja pohon yang ada di sebelah kanan Eka roboh. Padahal pohon berdiri tegak, tidak ada apa-apa, normal seperti biasa. Tiba-tiba Mas Eka bilang, "Maaf Mbah, kita numpang lewat." Itu terjadi di ladang kopi yang suasananya lumayan lembab dan gelap. Kita tandai dari awal perjalanan, yaitu ada suatu pantofel rusak di atas truk itu. Setelah perjalanan pulang, keesokan harinya, hari Minggu, aku cek lagi untuk memastikan. Tapi ternyata pohon yang tumbang tadi sudah tidak ada bekas pohon yang tumbang. Oke, next, lanjut ceritanya. Sepanjang perjalanan, kita susul-susulan dengan rombongan lainnya. Singkat cerita, setelah jam 1 siang, kita sampai di pos bayangan menuju pos sumur. Di sana terjadi hujan. Kita langsung beberes pakai mantel. Sekitar jam 1:30 kita sampai di pos 2 Pondok Sumur. Setelah istirahat sebentar 10 menit di pos Pondok Sumur, kita ketemu pendaki lain yang sudah berangkat dari hari Jumat. Mereka bilang kalau di atas lagi ada badai. Mereka memutuskan bermalam lagi karena tidak mau trekking malam. Setelah kita istirahat, kita melanjutkan perjalanan menuju pos 3 Pondok Tonyok. Kita berencana mau diriin tenda di sana biar akses summit juga tidak terlalu jauh. Tetapi berhubung keadaan badai dan Faisal cedera kaki, jadi sebelum maghrib kita harus sudah diriin tenda. Memutuskan diriin tenda di pos bayangan menuju pos Tonyok. Kebetulan pos bayangannya pas di sebelah akses jalan. Karena
memang sikon saat itu tidak memungkinkan. Akhirnya kita bermalam di pos bayangan. Setelah selesai di tenda, kita beberes, bersih diri, makan malam. Setelah itu istirahat. Jam 7 malam, badai makin menjadi. Kilat yang tidak henti-henti menyambar. Jadi dalam hati sudah berpikiran tidak-tidak. Karena pengalaman pertama kena badai yang sebegitunya. Pas tengah malam, sekitar jam 1 malam, aku terbangun karena mendengar ada suara kaki yang berjalan agak ramai kayak rombongan mendaki. Tapi gak ada suara orang pun, hanya suara kaki berjalan. Karena rombongan lain memang camp di pos 3, dan yang di bawah pos 3 hanya rombongan kami berenam. Tambahlah tidak bisa tidur nyenyak karena badai dan suara kaki berjalan yang misterius, tapi tetap aku pasangin merem. Jam 3 pagi aku bangunin yang lain. Jam 3.30 barulah bangun semua dan prepare buat sarapan. Jam 4.17 pagi barulah kita summit. Setelah bergulat dengan gerimis rintik yang menetap, kita mulai dengan berdoa. Sepanjang jalan perjalanan, kita selalu saling mengingatkan buat baca selawat dalam hati. Sekitar jam 5 pagi, kita sampai di pos 3, Pondok Tonyok. Dan ketemu rombongan dari Malang dan Bondowoso. Kita bangunin mereka buat summit. Mereka prepare. Kita lanjut duluan buat summit. Sekitar jam 7 pagi, kita sampai di pos 4, Pondok Demit. Yang treknya lumayan curam. Jam 8, kita sampai di pos 5, Pondok Langit. Yang lumayan bikin bulu kuduk merinding banget karena posnya lapang dan pohonnya gede-gede, pohon tua semua. Sekitar jam 9 pagi, kita sampai di pos 6, Pondok Angin. Sayangnya kita disambut kabut tebal, gerimis rintik. Padahal kurang sekitar 1,5 jam lagi sampai puncak. Di pos 6, kita ketemu rombongan Jakarta yang muncak duluan. Nah, di sanalah mereka bilang kalau di atas lagi kabut tebal dan gerimis. Sesuai tujuan awal rombongan, kita berenam. Puncak bukan tujuan utamanya. Tujuan kita pulang dengan selamat. Sebenarnya pengen banget ke puncak karena sudah rencana dari lama. Aku pikir kita bisa menunggu, siapa tahu kabut bisa hilang. Tapi juga memang sikon lagi nggak memungkinkan. Fakih dengan tegas bilang, kalau kita mutusin puncak, kita bawa energi apa buat hilang? Setelah diskusi, memikirkan kondisi cuaca dan Faisal yang cedera kaki, kita mengurungkan buat puncak. Langsung turun aja, sambil ngambil beberapa foto di pos Pondok Angin. Selama perjalanan dari pos 3 sampai pos 6, aku terus saja mendengar lagu dangdut yang gak ada berhentinya dan bau bunga. Aku masih positif thinking aja deh. Mungkin suara dangdutan dari rumah yang ada di bawah. Jam 1 siang, kita sudah sampai di tenda, prepare masak dan makan. Lanjut turun jam setengah 3. Kami target jam 6 atau 7 malam kita sudah sampai di pos 1. Dengan posisi turun, Ikram di depan aku, Arif, Faisal, Fakih dan Eka. Jam setengah 4 kita sampailah di pos 2. Kita hanya break sebentar aja karena mengejar target. Baru jam setengah 5 kita sudah disambut mereka yang mengingatkan kita untuk diam. Tapi kami memang tidak dalam ngobrol. Hanya Eka dan Fakih yang bergurau pakai bahasa Madura halus, mengobrol dengan manggil mbah seperti itu. Aku sesekali mengajak Faisal mengobrol, karena selama perjalanan pulang, Faisal hanya berdiam saja tanpa berbicara apapun, pandangan kosong. Hanya aku yang memanggil Ikram untuk menunggu agar tidak terlalu jauh jaraknya dengan kita berlima. Mengingatkan teman-teman kalau ada akar atau jalan harus mundur karena ada semak. Mereka, penunggu raung tiba-tiba bilang "Shh, shh, shh," beberapa kali sebelum maghrib menjelang. Kami berlima mendengar semuanya, hanya Faisal yang tidak mendengarnya. Setelah itu, Eka dan Fakih berhenti bergurau, jadi di pos bayangan kita bertukar posisi lagi. Fakih di depan, Faisal, aku
Ikrom, dan Eka. Kami saling mengingatkan untuk selawat dan selalu cek keamanan dengan cara hitung anggota. Sepanjang perjalanan, aku selalu mencium bau bunga, mendengar suara ada yang memanggil "Hei". Sekelompok orang berbicara. Aku pikir rombongan lain akan menyusul kami, tapi setelah menunggu sambil beri, tidak ada orang atau bahkan rombongan lain di belakang kami. Setelah maghrib trekking di Raung, sangat lumayan membuat keadaan mencekam, gelap, lembab, rintik hujan, dan suara burung yang tidak henti-hentinya menyambut kami. Faisal yang terus-menerus merengek sakit dan pusing, padahal dia hanya membawa ransel. Dia terus mengeluh dan beberapa kali terjatuh, sehingga Fakih yang memimpin perjalanan memutuskan buat bawa ransel milik Faisal secara bergantian dengan yang lain. Sepanjang perjalanan, kita selalu mendengar suara ada yang melempar batu, kayak ada buah kelapa jatuh, tapi Fakih bilang, biar sudah, nggak usah dihiraukan. Senter ada di jalan, bukan di kanan kiri. Fokus, baca selamat terus, jalan nunduk, jangan tolak-tolak senter, jalan yang benar, hati-hati. Kita break hanya untuk minum aja dan gak lama-lama. Ketika break sebentar, aku ngerasa gak nyaman, aku terus minta untuk lanjutin jalan. Eka tiba-tiba bilang, ayo cepat, di sini gak enak, ayo cepat jalan, dengan nada agak sedikit kencang. Gak lama jalan, Faisal ngerengek kesakitan lagi punggungnya. Dia selalu minta minum terus-menerus dan hampir habis 2 liter selama turun. Dia hanya nunduk tanpa berani menatap mata dari kami. Dan Fakih bilang, kenapa kamu? Jangan lupa selawat. Fokus, jangan kosong pikirannya. Lihat aku. Bener aja, mata Faisal sebelah kanan merah banget. Dia terus merengek kesakitan punggungnya. Padahal tas sudah di bawah Fakih, Arif, Eka, dan Ikrom. Mengeluh berat, kerilnya lebih dari awal berangkat. Padahal keril sudah berkurang isinya karena airnya sudah tidak seperti berangkat yang membawa kurang lebih 2 atau 3 liter per orang. Sekitar jam 6:30 malam, kita hampirlah sampai di jalan Ilalang. Tapi yang ditunggu-tunggu berasa sangat jauh. Dan sekitar jam 7:30 sampailah kita di Ilalang. Disinilah hal yang tidak bisa kami lupakan. Selama 1 jam kita hanya muter-muter di tempat yang sama. Karena jarak Ilalang dan Sepatu Fantafel yang jadi patokan dari pertama kita berangkat, kita ingat itu hanya sekitar 30 menit naik. Jadi kita turun tidak sampai 30 menit. Dan berulang terus-menerus. Kita berlima menyadari itu. Hanya Faisal yang tidak tahu apa-apa. Sampailah Eka memutuskan untuk membuat tanda di pohon. Nah, setelah jam 8:30 itu, kita terlepas dari jebakan diputerin di tempat yang sama. Setelah muter 1 kali lagi, ketemulah si sepatu Fantafel bekas. Eka teriak, nah, ini sepatu Fantafelnya. Biar tadi gak ketemu-temu, sebel aku. Jam 20.49, sampailah kita di pos 1 Pondok Motor. Di sana kita istirahat sambil menunggu truk dan rombongan lain. Dan tiba-tiba Eka bilang, sejujurnya nih ya, tadi kalian sadar gak sih kalau kita diputerin selama 1 jam? Disitulah kami cerita belak-belakan. Yang tadinya cuma saling diam di perjalanan, cerita yang dialami kita di atas tadi, hanya aku yang diam saja karena masih merinding dan shock. Karena kita nungguin rombongan dari Malang sama Jakarta yang datang jam 1 malam. Sehingga semua rombongan kami memutuskan tidur di atas truk, kecuali aku dan Eka yang tidak tidur. Eka masih aja bergurau entah dengan siapa. Jam 24.09, keadaan masih sama, banyak suara-suara orang ramai ngobrol, tapi nggak ada satupun pendaki yang main datang. Pengalaman ini bukan yang pertama kali, tapi paling mistis ya. Mungkin untuk perempuan yang lagi dalam keadaan kotor atau bunanan, nggak apa-apa mendaki gunung selama nggak ada ketentuan dari pihak pengelola untuk mendaki. Kita juga harus selalu dalam keadaan berserah sama Yang Maha Kuasa. Jangan berhenti berdoa
dan meminta restu orang tua. Selawatlah sepanjang perjalanan. Insya Allah aman. Sekian, terima kasih. Oke guys, gimana ceritanya? Seru kan? Makanya bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini dan like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa menikmati cerita horor dari Topeng Horor. Oke guys, sekian dari kita. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.